Anak kami sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang bab sistem gerak. Pada kali ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi. Artinya dari pembentukan tulang atau osifikasi ini adalah perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Contoh yang ibu buat adalah ubun-ubun kita. Ketika bayi lahir, ubun-ubunnya itu masih terbuat dari tulang rawan atau sangat lembek. Tetapi seiring dengan berjalannya umur daripada si anak atau sampai kita berada dalam umur sekarang, ubun-ubun kita sudah keras. Maka perubahan ubun-ubun dari yang lembek atau dari tulang rawan menjadi tulang keras sekarang disebut dengan peristiwa osifikasi. Ya. Maka bagaimanakah caranya tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras? Maka prosesnya dimulai dari yang pertama, terbentuknya tulang rawan atau kartilago dari sel-sel mesenkim. Sel-sel mesenkim itu maksudnya adalah sel-sel yang dihasilkan dari lapisan mesoder. Ingat pelajaran kita di jaringan hewan bahwa embrio itu terdiri atas atau pembentukan embrio itu dimulai dari yang pertama pembentukan zigot, membelah menjadi morula, menjadi gastrula dan menjadi blastula dan menjadi gastrula. Ketika di gastrula terjadi pembagian tiga lapisan. Lapisan ektoder, lapisan mesoder dan lapisan endoder. Maka lapisan tengah atau lapisan endoder inilah yang akan menghasilkan kartilago atau tulang rawan. Maka tulang rawan yang dihasilkan ketika embrio itu tersebut, maka pertama-tama bagian dalam daripada tulang rawan itu akan mulai berongga dan berisi osteoblas. Kalau osteoblas itu artinya sel ini adalah bahan-bahan yang akan membentuk sel tulang atau osteosit, ya. Jadi prosesnya begini. Kondroblas akan membentuk kondrosit. Kondrosit itu adalah tulang rawan. Osteoblas akan membentuk osteosit. Osteosit membentuk tulang keras. Maka pertama-tama tadi tulang rawan akan mulai terbentuk ketika di embrio. Lalu tulang rawannya itu akan mulai berongga dan bagian tengahnya diisi oleh osteoblas. Karena sudah ada osteoblas, maka perlahan-lahan osteoblas ini akan berubah menjadi membentuk sel tulang keras atau osteosit yang dibentuk dari arah dalam ke arah luar. Artinya adalah pembentukan sel tulang keras itu diawali dari bagian dalam baru keluar. Berarti dapat disimpulkan bahwa penulangan atau perubahan tulang rawan ke tulang keras itu harus dari dalam dulu, baru semakin lama semakin keraslah dia ke atas. Itu dia ya. Maka setelah itu sel-sel tulang yang tersimpan di dalam lakuna tadi kan, yang pertama perhatikan, terbentuk tulang rawan, lalu tulang rawan berongga dan terisi osteoblas, lalu osteoblas berubah menjadi osteosit. Osteosit akan terus berkumpul, membelah dan kumpulan dari osteosit itu akan disimpan di dalam lakuna. Ya, ingat lakuna. Lakuna akan mengelilingi suatu pembuluh darah dan sistem saraf dan membentuk yang dinamakan dengan sistem Havers. Di sekeliling sel tulang terbentuk senyawa protein yang akan menjadi matriks tulang. Lalu pada senyawa protein ini tadi, di sekeliling sel tulang terbentuk senyawa protein yang akan menjadi matriks tulang. Lalu senyawa protein ini akan terdapat kapur dan fosfor sehingga matriks tulang menjadi mengeras. Itu dia ya. Yang harus kamu garis bawahi adalah ini. Ibu mau menunjukkan apa itu tadi osteosit, apa itu lakuna, apa itu sistem Havers. Perhatikan ini adalah peristiwa penulangan. Jadi awal-awal tadi tulang rawan yang terbentuk akan mulai berongga dan berisi osteosit. Ini dia osteosit di sel-sel itu. Osteosit akan semakin banyak dan dibungkus dalam lakuna. Inilah lakuna.
Lakuna itu adalah kumpulan daripada osteosit. Jadi kalau di sini yang inilah semua lakuna, ini lakuna. Maka lakuna ini kan kumpulan daripada lakuna. Lakuna yang mengelilingi pembuluh darah, sistem dan sistem saraf tadi katanya kan? Ini dia ya, pembuluh darah dan saraf lah di sini. Lakuna yang mengelilingi pembuluh darah dan sistem saraf akan membentuk sistem Havers. Jadi inilah satu sistem Havers, satu yang bulat ini. Satu sistem Havers, satu sistem Havers, satu sistem Havers, satu sistem Havers. Satu sistem Havers adalah kumpulan dari beberapa lakuna yang terisi osteosit dan mengelilingi pembuluh darah dan juga saraf, dan akhirnya kumpulan dari beberapa sistem Havers akan dibungkus oleh periosteum membentuk yang dinamakan dengan tulang. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi, perubahan tulang rawan ke tulang keras itu pertama-tama dimulai dari arah dalam semakin keluar. Jadi yang dalam duluan yang keras, lalu semakin bertambah waktunya, semakin banyak lagi osteositnya, semakin membelah, akhirnya tulang itu akan semakin keras ke bagian luarnya. Itulah untuk proses osifikasi atau perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu hubungan antar tulang atau disebut dengan artikulasi. Hubungan antar tulang. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang belakang, lalu ada tulang lengan atas, ada tulang humerus dan ulna, ada tulang telapak tangan, pergelangan tangan. Artinya kalau dihitung itu kan bisa dihitung satu. Maka sebenarnya tulang-tulang kita itu semua terpisah, tetapi kita penampakannya ini seperti satu. Kenapa? Karena ada yang menghubungkan, ya, antara satu tulang lengan ini dengan tulang belikat dan tulang selangka ini ada penghubungnya, ada yang menghubungkan antara lengan atas dengan tangan, ada yang menghubungkan. Ini kan tidak bisa kamu tarik dan menjadi putus, itu dia, ada yang menghubungkan. Maka hubungan itu ada 3. Hubungan yang pertama adalah sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis itu adalah hubungan yang menghubungkan dua buah tulang tetapi tidak memungkinkan adanya gerakan. Amfiartrosis ada hubungan menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Jadi kalau sinartrosis ada ini satu tulang menghubungkan dua buah tulang dan tidak memungkinkan adanya gerakan. Sedangkan amfiartrosis memungkinkan adanya gerakan. Sedangkan diartrosis memungkinkan banyak sekali gerakan. Itu dia ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sinartrosis. Hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dan seolah-olah seperti menyatu satu, tidak seperti ada dua tulang. Itu dia ya, yang dibagi menjadi dua. Sinartrosis, sinfibrosis dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak. Ingat, tulang dahi, tulang ubun-ubun berarti kan satu tulang. Berarti kan sebenarnya ini ada yang menghubungkan. Tetapi kenapa kepala saya seperti satu ya? Itu dia ya. Yang kedua, sinartrosis, sinkondrosis dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Kita lihat, ini dia ya. Inilah dia penghubung ini. Jadi ini terbuat dari jaringan ikat tadi katanya kan, jaringan ikat. Maka penghubung dalam tengkorak kepala ini dinamakan dengan sutura. Itu dia ya. Jadi dan ini tidak memungkinkan adanya gerakan. Kalau ada gerakan ya berarti sudah goyang-goyang kepalamu. Ketika dilotak itu kepalamu kan berarti sudah mau berputar. Jadi kalau mau kau kembalikan tinggal kau goyang, tidak mungkin. Maka di sini tidak ada gerakannya. Itu dia. Inilah yang pertama tadi, sinartrosis, sinfibrosis, hubungan antara tulang tengkorak atau yang disebut dengan sutura.
Yang kedua adalah amfiartrosis, adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Ya, dibagi menjadi dua, sindesmosis dan simfisis. Sindesmosis, tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contoh persendian antara fibula dan tibia, berarti antara tulang kering dan tulang betis. Itu dia. Simfisis adalah tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang terbentuk seperti cakram. Contohnya adalah hubungan antar tulang ruas-ruas tulang belakang. Ini dia hubungan antar tulang tadi, tulang kering dan tulang betis. Ada yang dihubungkan nanti ada ligamen juga di sini. Ya, inilah yang dinamakan dengan amfiartrosis, sedikit gerakan. Yang ketiga adalah diartrosis. Ini memunculkan banyak sekali gerakan. Sering kita sebut dengan istilah sendi. Dikelompokkan menjadi tiga, dikelompokkan menjadi sendi peluru. Sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah ini. Yang ada di sini, ke segala arah. Semua ke segala arah, jadi mau kita putar. Jadi ini disebut dengan sendi peluru. Itu dia ya, antara lengan atas dengan tulang belikat atau tulang paha dengan tulang panggul. Itu dia ya. Yang kedua adalah sendi pelana. Sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak ke segala arah. Contohnya adalah hubungan telapak tangan dan jari tangan. Ini dia hubungan telapak tangan dan jari tangan di sini. Ini pelana. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi yang memungkinkan gerakan berputar. Contohnya adalah tengkorak dan tulang belakang pertama atau tulang atlas. Kemarin kan Ibu kita kan sudah menyebutkan nama-nama tulang belakang. 7 ruas tulang leher atau os vertebra tainarhe. Itu dia ya, aku lupa. Kita lanjut. Jadi tulang pertama ini dinamakan dengan tulang atlas. Antara kepala dan tulang leher ini namanya adalah sendi putar. Lalu sendi luncur, sendi yang memungkinkan gerakan rotasi pada satu bidang. Contohnya antara tulang pergelangan kaki. Dan sendi engsel yang memungkinkan gerakan satu arah ini di siku. Kita lihat contohnya. Ini tadi adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi ini engsel tadi kan, engsel dan di telapak kaki sendi luncur. Itu dia ya. Ini engsel juga. Ini engsel juga ini ya. Salah ini. Putar itu di leher, sendi putar. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya yaitu gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama, kekurangan vitamin D. Maka kekurangan vitamin D bisa kita dapatkan dengan cara berjemur. Mengapa orang sering menyuruh kamu untuk berjemur di pagi hari? Jadi yang mau kamu dapatkan di sana adalah di dalam tubuh kita ada yang dinamakan dengan provitamin D. Provitamin D ini akan berubah menjadi vitamin D jika diuraikan atau dibantu oleh sinar ultraviolet. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus berjemur di pagi hari supaya provitamin D yang ada di dalam tubuh kita itu berubah menjadi vitamin D dan kita tidak kekurangan vitamin D. Berikutnya adalah kecelakaan. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan yang pertama adalah munculnya memar. Memar adalah sobeknya selaput sendi diikuti lepasnya tulang dari sendi. Udah ya, sobeknya selaput sendi. Yang berikutnya adalah fraktura. Fraktura ini sering disebut dengan istilah patah tulang. Patah tulang ini ada dua, patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Jika terjadi patah dan tulang itu
keluar seperti ini, namanya patah tulang terbuka. Jika tulangmu patah tetapi dia masih tetap di bawah di dalam kulit, namanya adalah patah tulang tertutup. Lalu fisura ini sering disebut dengan istilah retak tulang. Kebiasaan sikap duduk, sikap tubuh yang salah, lordosis. Lordosis ini adalah kebiasaan sikap tubuh yang salah yang mengakibatkan tulang kita menjadi ke depan begini. Lordosis, ibu bantu kamu cara mengingatnya. Lordosis, D depan, kifosis, K ke belakang, skoliosis, S ke samping. Itu dia ya. Lordosis adalah tulang membengkok ke depan, kifosis ke belakang begini seperti membungkuk, skoliosis seperti membengkok ke samping. Itu karena kebiasaan sikap tubuh kita yang salah. Kalau kita sering begini terus, maka tulang, atau kalau sikap tubuh kita begini terus, maka nanti lama-lama tulang belakang kita akan mengalami perubahan atau kerusakan. Maka ketika kita kita masuk SD, pasti guru selalu menyuruh kita ambil rollnya, katanya ukurlah badanmu ke meja, harus 130 cm supaya tegap. Ini adalah kebiasaan duduk yang bagus dan tidak akan mengakibatkan kelainan pada tulang. Itu dia ya. Berikutnya adalah nekrosa. Selaput tulang rusak sehingga bagian tulang tidak memperoleh makanan. Yang berikutnya, gangguan persendian. Yang pertama adalah dislokasi. Lokasi tempat, dis berarti kan terjadi kesalahan tempat, terjadi pergeseran. Itu dia pasti tentang dislokasi, yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula. Lalu berikutnya adalah ankilosis. Persendian tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu. Terkilir dan artritis. Artritis ini sering disebut dengan istilah asam urat. Itu dia ya. Peradangan pada sendi, artritis. Yang berikutnya adalah serangan kuman. Dapat diakibatkan karena infeksi gonorea dan sifilis. Maksudnya ini adalah kadang-kadang ada orang tua yang menderita gonorea dan sifilis mengandung anak, dan itu dapat mengakibatkan gangguan pada tulang bayi yang lahir, dapat mengakibatkan sendi menjadi kaku. Lalu yang berikutnya adalah layu sendi. Keadaan sendi tidak dapat bertenaga disebabkan layunya tulang akibat infeksi sifilis. Tidak, ini dia tadi yang layu sendi. Infeksi sifilis mengakibatkan layu sendi ketika bayi di dalam kandungan. Itulah beberapa gangguan yang terjadi pada tulang. Demikian, selamat siang.